sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti tausiah kita pada pagi hari ini, dan yang akan mengisi tausiah yaitu Ustaz Dr. Radnat Ilham Maulana. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah berhenti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan sampai sekarang menghidupkan kita, menyehatkan kita, dan memberi kita hidayah yang membuat kita insyaallah masih nyaman untuk berada di dalam ketaatan kepada-Nya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus untuk kita, untuk mengajarkan kita segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan sekedar untuk kehidupan kita di dunia, juga untuk kehidupan setelah kematian nantinya. Maka tak heranlah bahwa kita diminta oleh Allah untuk bersalawat sebanyak mungkin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berusaha habis-habisan untuk membuat kita semuanya beriman. Meskipun tidak banyak orang yang kemudian menjadi orang yang beriman, tidak banyak orang yang percaya. Dan itu pula yang sebenarnya membuat sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga di dalam salat dibacakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam memperingatkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja, karena Nabi Nuh takut sekali bahwa mereka akan diazab oleh Allah kalau seandainya tidak mengindahkan peringatan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi umatnya justru membangkang. Umatnya justru mengatakan bahwa kamu itu sepertinya kami lihat sama aja kayak kami. Jadi nggak usah banyak omong lah. Nah itulah kira-kira ya. Tubuhmu sama seperti tubuh kami, dan kalian sama seperti kami, karena itu jangan banyak sekali bicara. Tidak ada yang kami lihat engkau lebih baik daripada kami semuanya. Maka jangan heran nanti ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang diucapkan kepada umatnya dan Allah suruh Muhammad SAW untuk mengucapkannya adalah Qul innama ana basyarum mithlukum. Kasih tahu mereka wahai Muhammad bahwa aku ini memang betul secara fisik sama seperti kalian. Jadi sebelum umatnya berkata seperti umat Nabi Nuh yang dibacakan dalam sholat tadi, Nabi Muhammad SAW sudah disuruh oleh Allah untuk kasih tahu, Ana basyarum mithlukum. Aku secara fisik sama memang dengan kalian. Yuha ilayya. Tapi aku mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga cara hidupku, cara bicaraku, cara aku bersikap dan sebagainya, semuanya dibimbing oleh Allah. Itu makna yuha ilayya. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu untuk sampaikan kepada kalian, annama ilahukum ilahu wahid. Supaya kalian tidak menyembah selain Tuhan yang satu itu. Satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berusaha habis-habisan untuk membuat kita percaya. Bahasa Al-Qur'annya untuk membuat kita beriman. Tapi tidak banyak yang beriman. Di dalam Al-Qur'an berkali-kali disebutkan bal aktsaruhum la yu'minun, tapi sebagian besar mereka tidak beriman. Sebagian besar
tidak beriman. Dan itu akan bertahan sampai dunia ini selesai, bahwa sebagian besar orang tidak beriman, itu akan bertahan. Itu akan bertahan. Karena kalau itu tidak bertahan, berarti kalimat Al-Quran mengandung kebohongan. Maka harus dihapuskan itu bagian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, tapi sebagian besar mereka tidak beriman, terpaksa harus dihapus. Sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika habis khutbah, ada bapak-bapak datang ke saya, beliau mempertanyakan bagaimana cara untuk meramaikan masjid. Jadi kata beliau, saya Ustaz baru ditunjuk menjadi pengurus mushola di kompleks saya. Saya sudah hitung-hitung, di kompleks itu kakaknya ada sekitar 230. Berarti banyak, ya. Dan kalau seandainya setiap kakak saja mengirimkan satu orang saja lelakinya untuk ikut sholat ke mushola, nggak muat mushola kami, Ustaz, kata beliau. Nggak muat. Kalau seandainya setiap 5 waktu ada orang yang datang, setiap rumah satu orang saja untuk datang ke mushola, nggak muat mushola, kata beliau. Tapi ini nggak ada. Yang datang ke mushola setiap azan berkumandang itu 5 orang. Dan itu pun kadang-kadang harus nunggu 5 orang itu datang. Jadi antara azan dengan iqamah itu agak lama. Bukan agak lama supaya orang sempat untuk sholat qabliyah, agak lama untuk nunggu mendungna jamaah itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi nunggu dulu jamaah. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tanya ke saya, bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana caranya saya ingin sekali membuat orang-orang ramai ke menasah, ramai ke mushola, ramai ke masjid. Saya bilang waktu itu, Bapak percaya pada Al-Quran? Percaya, kata beliau. Kalau Bapak percaya pada Al-Quran, maka keinginan Bapak itu tidak akan tercapai. Kata beliau waktu itu, pesimis sekali Ustaz Ilham. Saya bilang, bukan pesimis. Al-Quran sudah menjamin, bal aktsaruhum la yu'minun. Sebagian besar mereka tidak beriman. Sebagian besar mereka tidak percaya bahwa sholat jamaah itu ada untungnya. Sebagian besar mereka itu tidak percaya bahwa sholat subuh itu luar biasa kalau berjamaah dilakukan sepanjang hayat mereka. Sebagian besar mereka tidak percaya. Itulah makna sebagian besar mereka tidak beriman. Tidak percaya. Karena tidak percaya, tidak muncul keinginan. Karena tidak percaya, maka keinginan untuk taat enggak ada, enggak muncul. Itu sebabnya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyuruh kita berpuasa, maka hal pertama yang disebutkan di dalam ayat yang mewajibkan kita puasa adalah percaya. Ya. Hai orang-orang yang percaya, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya. Kutiba alaikumusiyam. Kalian diwajibkan berpuasa. Bahkan tidak disebutkan di dalam ayat itu siapa yang mewajibkan puasa. Sengaja kalimat yang digunakan di situ adalah kalimat pasif. Kutiba alaikumusiyam. Padahal bisa saja ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innallaha yaktubu alaikumusiyam, misalnya. Bisa saja ayat yang berisi begitu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tapi tidak disebut nama Allah di dalamnya. Disebut dalam bentuk pasif. Dalam ilmu bahasa, segala sesuatu yang disebut dalam bentuk pasif itu tidak penting siapa yang melakukan. Yang penting apa yang menjadi aksinya. Misalnya apa? Begitu kita keluar, motor saya dicuri. Ya, hana penting sama pencuri. Yang pertama hana penting, yang kedua hana dosa. Ya kan? Kalau kita tahu kan udah langsung kita ambil. Jadi motor saya dicuri, itu berarti kalimatnya pasif. Yang paling penting mau digarisbawahi adalah motor saya sudah dicuri. Siapapun pencurinya nggak penting, yang penting motor saya sudah dicuri. Jadi dalam hal wajib berpuasa, Allah juga menggunakan kalimat pasif. Bahasanya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Seolah-olah Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa yang membuat kalian wajib berpuasa itu adalah diri kalian sendiri, karena kalian memulainya dengan percaya. Begitu kita percaya, maka kita langsung sepakat, oke ya Allah, aku berpuasa. Apa yang kita percayai dari puasa? Nanti di ayat berikutnya itu disebutkan, wa antasumu khairul lakum
In kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik buat kalian jika kalian tahu. Ini persoalan yang disebut dalam kalimat ini menjadi penting untuk kita ingat. Pertama, Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum, bahwa puasa itu baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Maknanya adalah kita sebenarnya tidak tahu bahwa puasa itu baik buat kita. Sehebat apapun ilmu yang kita coba pelajari, kita nggak akan habis tahu seberapa baik puasa itu. Kenapa? Karena Allah yang sebut in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Kan sering orang mengatakan jika dia tahu isi hatiku, berarti dia nggak tahu. Kalau dia tahu, maka kita tidak akan menggunakan kata jika. Jadi dalam hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita tidak tahu seberapa untung kita berpuasa. Seberapa baik puasa itu untuk kita. Tapi karena kita memulainya dengan rasa percaya, itu dia. Kita memulainya dengan amanu, rasa percaya, maka sebaik apapun, mau bagaimanapun, aku percaya. Ya. Allah bilang, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik buat kalian. Aku percaya bahwa puasa itu lebih baik. Dalam perjalanan kemudian orang tidak tahu mana lebih baiknya puasa ini, tapi orang masih tetap percaya. Mungkin nanti lama-lama kita tahu. Harapannya seperti itu. Maka dalam perjalanan kemudian muncul penelitian-penelitian tentang puasa, dan muncul pembenaran-pembenaran yang dilakukan, bukan pembenaran, validasi istilahnya ya. Validasi, konfirmasi yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menunjukkan bahwa puasa ternyata benar memberikan kebaikan. Bahkan puasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, juga dilakukan oleh binatang. Maka bukan kebetulan sebenarnya ketika kita sakit Allah buat pahit mulut kita. Untuk apa sebenarnya? Supaya kita berpuasa. Karena pada saat itu tubuh kita sebenarnya sedang mengumpulkan energi sebanyak-banyaknya untuk fokus pada penyembuhan, tidak fokus pada menggiling makanan misalnya. Jadi disuruh berpuasa. Orang-orang sakit itu sebaiknya berpuasa. Kenapa? Karena pada saat itu dia fokus pada penyembuhan. Itu yang dilakukan juga oleh binatang. Kucing kalau sudah sakit dia tidak makan. Lembu kalau sudah sakit dia tidak makan. Kenapa? Dia sedang fokus pada penyembuhan. Karena sebenarnya your body is the best doctor. Tubuh kalian adalah dokter terbaik. Ini sama sekali bukan berarti jangan ke dokter. Kalau nggak saya disomasi sama dokter gitu. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin sampaikan adalah bahwa rasa percaya kita terhadap apapun yang Allah sampaikan membuat kita berkeinginan untuk melakukan amalan. Kalau enggak, amalan itu enggak akan muncul karena kita tidak punya keinginan. Dan memang agama ini tentang keinginan, bukan tentang kemampuan. Itu sebabnya ketika Allah bicara tentang puasa pun Allah turunkan levelnya ketika orang-orang tidak mampu menjalankannya. Apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kalau kalian tidak mampu berpuasa karena kalian sedang sakit atau dalam perjalanan, ya, sakit dan perjalanan, apa yang terjadi? Maka kalian gantikanlah pada hari-hari yang lainnya. Diturunkan levelnya Allah. Artinya nggak harus di bulan Ramadan, boleh juga. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Kalaupun kemudian di hari yang lain juga nggak sanggup untuk digantikan, karena orang sudah terlalu lemah, tidak mampu untuk melakukan puasa, maka boleh bayar fidyah. Itu akan dihitung puasa buat kalian. Baru ujung-ujungnya Allah tutup dengan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi puasa itu tetap lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Artinya yang dalam perjalanan tadi, yang lagi sakit tadi, sebenarnya puasa itu tetap lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Tapi kita tidak tahu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya keinginan Allah mewajibkan kita berpuasa? Di ujung nanti, setelah 3 ayat Allah bicara tentang puasa habis-habisan di surah Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184,
Di ujung Al-Baqarah 185 baru muncul kata-kata Allah. Kapan kata-kata Allah muncul? Waktu muncul kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan buat kalian kemudahan, bukan kesulitan. Waktu mewajibkan puasa tadi tidak muncul kalimat Allah, tidak muncul kata Allah. Allah menyembunyikan namanya di situ untuk membuat kalimat itu menjadi pasif. Tidak penting siapa yang menyuruh, yang penting kalian berpuasa karena itu lebih baik buat kalian. Di ujung kemudian Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan menginginkan kesulitan. Balik lagi ke awal, kalian percaya? Nah itu dia. Balik lagi ke awal. Percaya nggak bahwa puasa yang Allah suruh membawa kemudahan, bukan kesulitan? Percaya nggak bahwa Allah menyuruh kita sholat subuh berjamaah membawa kemudahan, bukan kesulitan? Percaya nggak kalau Allah suruh kita memaafkan orang lain membawa kemudahan, bukan kesulitan? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Banyak sekali di dalam Al-Quran yang sebenarnya nuansanya baru terjadi kalau kita percaya. Dan hari ini orang-orang membuat hukum, membuat aturan, membuat macam-macam yang secara tidak langsung sedikit banyaknya keluar dari jalur Al-Quran. Secara tidak langsung mereka mengatakan kami tidak begitu percaya dengan Al-Quran, karena itu kami buat yang lebih baik sekarang. Jadi muncullah hukum, muncullah tatanan sosial macam-macam yang tidak bersumber dari Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak perlu percaya, tidak terlalu percaya kepada yang disebut oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran bicara dengan tegas bahwa riba itu dilarang, bahkan Allah dengan tegas menyatakan satu-satunya dosa yang Allah umumkan perang dengan mereka adalah riba. Tapi kemudian dikih sana, dikih sini dan seterusnya. Pokoknya harus jalan. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini sebenarnya dimulai dari rasa percaya. Maka orang-orang yang percaya dengan Allah, keinginannya nanti adalah Allah. Orang-orang yang percaya dengan dunia, keinginannya adalah dunia. Dan Allah Maha Adil untuk kita, maka diberikan kita sesuai dengan keinginan kita. Kata Allah, yuridullahu bikumul, bukan itu. May yuridu thawabad dunia. Nah itu dia mau saya bilang. Tadi surah Al-Baqarah, sekarang surah Al-Imran. May yuridu thawabad dunia nu'tihi minha, wa may yuridu thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan dunia? Kenapa dia menginginkan dunia? Karena dia lebih percaya kepada apa yang dia dapatkan di dunia, sehingga dia menginginkan dunia. Apa kata Allah? Nu'tihi minha. Kami fasilitasi dia untuk mendapatkannya. Wa may yuridul akhirah. Siapa yang menginginkan akhirat? Nu'tihi minha. Kami fasilitasi juga dia menuju ke sana. Jadi Allah Maha Adil untuk memfasilitasi semua keinginan kita. Itu sebabnya di dalam bahasa Arab itu ada kita kenal istilah manjada wajah. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh dengan keinginannya, dia pasti akan menuju sampai ke sana. Yang penting keinginannya harus kuat dan jujur, itulah keinginannya. Ada seorang Badui Arab berperang bersama Rasulullah SAW. Setelah berperang, Rasul kemudian membagikan ghanimah, harta rampasan perang, dibagi-bagi. Ketika orang sedang mengantri untuk mengambil harta rampasan perang, si Badui ini sudah pergi. Sehingga ketika sampai kepada giliran dia, Rasul bertanya, mana ini dia? Harta dia ini, harta ghanimah hak dia ini. Orang-orang mengatakan dia sudah pergi ya Rasulullah. Sehingga Rasul kemudian menitipkan harta itu pada seseorang. Bawa ini, kasih ke dia. Ini adalah haknya dia karena dia ikut berperang. Dibawa oleh seorang sahabat ke depan Arab Badui itu, diletakkan di depannya. Tapi orang Badui itu kemudian berkata, apa ini? Ini adalah harta ghanimah yang dititipkan Rasulullah dari peperangan tadi. Badui itu kemudian mengambil harta itu, membawa balik kepada Rasulullah dan naruh di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau pikir untuk ini aku berperang? Nah, namanya juga orang Badui. Jadi orang Badui itu biasanya ngomongnya agak kasar, ya kan? Suaranya agak besar, sopan santunnya agak kurang. Nah, kalau ada di antara kita orang kayak gitu, mungkin Badui, ya kan? Jadi, ya
karena ini aku ikut berperang. Rasul kemudian berkata, jadi untuk apa engkau berperang? Kata dia kemudian, aku ya Rasulullah, aku ingin syahid. Aku ingin mati di medan perang, syahid di medan perang dengan anak panah tertusuk di sini. Detil kali keinginannya, mau mati-mati aja. Ini harus anak panah di sini. Tak ada apa itu, ya kan? Anak panahnya harus tersusuk di sini ya Rasulullah. Rasul kemudian berkata, dan hadis itu viral, pendek tapi sangat bertenaga. Bunyi hadisnya adalah in tasduqillah yasduqka. Kalau betul itu keinginanmu, jujur kamu karena Allah, Allah akan membawamu menuju ke sana. Kalau betul itu keinginanmu karena Allah, Allah akan membawamu menuju ke sana. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dua peperangan berikutnya, si Badui ditemukan syahid dengan anak panah tertusuk persis di tempat yang ditunjukinya. Allah membawa dia kemana dia mau, karena dia jujur dengan keinginannya. Maka apa yang harus dikelola di dalam agama ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT? Keinginan kita, motivasi kita untuk beragama. Amalan kadang-kadang justru tidak berharga ketika keinginan itu tidak ada. Kita sholat tapi bukan keinginan kita, keinginan orang lain. Hai kerja sama ya, aku absen orang. Nyuruh-nyuruh absen. Sehingga kita datang, karena apa? Karena absen. Keinginan siapa? Keinginan orang lain, bukan keinginan kita. Itu sholat kita dipertanyakan harganya. Karena agama ini tentang keinginan. Maka Nabi SAW menyebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku sebenarnya jatahnya masuk surga. Kata Nabi, setiap kata-kata kullu menunjukkan everyone, everybody, ya, setiap orang. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku jatahnya masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Illa, kecuali man aba, yang tidak bersedia, yang tidak ada keinginannya. Jadi sebenarnya kita hanya perlu kelola keinginan saja untuk menuju surga. Masalah beda pendapat dalam perjalanan menuju surga itu lain cerita. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW tentang beda pendapat menuju surga. Ya, hari ini kan sudah habis-habisan ini. Kemarin baru kejadian kembali di Indrapuri. Ya, beda pendapat dalam perjalanan menuju surga. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, karibun lagi. Ya. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT pernah terjadi di zaman Rasulullah, bukan tidak pernah terjadi. Cuma waktu itu ada Rasulullah, ada orang yang langsung ketok palu. Hari ini kenapa kita begini? Karena nggak ada lagi Rasulullah. Ulama berbeda pendapat, sehingga sulit untuk kita untuk mengambil hikmah yang benar, yang sesungguhnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di masa Rasulullah SAW suatu ketika, Rasul menyuruh sekelompok orang untuk menuju Bani Quraidah, tempat Yahudi. Rasul mengatakan kepada mereka, berjalanlah kalian, bergegaslah kalian menuju Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar di jalan. Maksud Rasul adalah